Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Revita Septiani dengan NIM 2502010020, kelas SIA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil review materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat SIM yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Untuk materi yang dipelajari dalam SIM itu mulai dari konsep dasar sistem dan informasi sampai ke topik-topik yang lebih advance seperti decision support system, isu-isu teknologi informasi, sampai sistem informasi fungsional di perusahaan seperti manufaktur dan marketing. Nah, di sini saya sudah mereview dan merangkum menjadi beberapa poin yang sudah saya pelajari selama 14 pertemuan dalam semester ini. Nah, ini oke, langsung saja ke yang pertama. Dalam SIM kita mempelajari konsep dasar sistem. Nah, konsep dasar sistem dari beberapa ahli seperti Gordon B. Davis dan Raymond M. Sillett, intinya sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, setiap sistem itu memiliki karakteristik yang sama. Ada 8 karakteristik sistem, yaitu komponen, batas, lingkungan luar, hubung atau interface, input, proses, output, dan yang terakhir adalah sasaran atau tujuan. Nah, sistem juga bisa diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Ada sistem abstrak versus sistem fisik, ada alamiah versus buatan manusia, ada deterministik versus probabilistik, dan tertutup versus terbuka. Nah, untuk contoh sederhananya, seperti sistem komputer itu sistem fisik dan deterministik, karena hardware, software, dan brainware-nya jelas, dan outputnya bisa diprediksi. Sedangkan sistem manusia itu probabilistik, karena perilakunya susah ditebak 100%, begitu. Nah, pada dalam SIM kita juga mempelajari tentang data, informasi, dan juga database. Nah, data itu merupakan fakta mentah. Nah, seperti bilangan, simbol, gambaran yang belum punya arti penting buat si penerima. Sedangkan informasi itu data yang sudah diolah jadi bentuk yang punya arti dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, baik sekarang maupun nanti. Nah, informasi yang berkualitas itu memiliki ciri-ciri, yaitu harus terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan disajikan dengan sederhana. Nah, kalau data ini disimpan dan dikelola secara terstruktur, itu masuk ke pembahasan database dan DBMS. Nah, database itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di komputer. Sedangkan DBMS itu Database Management System, merupakan software yang mengatur penyimpanan, akses, dan manipulasi data tersebut, begitu. Nah, selanjutnya ada komponen sistem informasi dan perannya. Nah, sistem informasi itu tersusun dari 6 building block atau blok bangunan. Nah, yang pertama itu blok input, yaitu data yang masuk ke sistem. Kemudian yang kedua itu blok model, kombinasi prosedur dan logika yang mengolah data jadi keluaran yang diinginkan. Kemudian blok output itu merupakan informasi berkualitas yang dihasilkan. Keempat ada database. Database itu tempat data tersimpan. Kemudian selanjutnya ada blok teknologi. Nah, blok teknologi ini merupakan alat untuk menjalankan semua proses itu. Kemudian ada blok kendali yang menjaga sistem dari gangguan dan kesalahan. Nah, dalam dunia bisnis, sistem informasi itu punya 3 peran dasar, yaitu mendukung proses dan operasi bisnis sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan karyawan dan manajer, dan mendukung strategi untuk meraih keunggulan kompetitif pada perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya yang kita pelajari dalam mata kuliah SIM adalah SIM dan level manajemen. Nah, lalu di mana sih posisi SIM itu? Menurut Gordon B. Davis, SIM itu sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, manajemen sendiri terbagi jadi 3 level, yaitu ada top management, middle management, dan low manajemen. Nah, untuk top manajemen itu fokus ke perencanaan strategis, dan middle itu menjalankan perencanaan taktis, dan low management yang mengurus operasional harian. Nah, semakin tinggi levelnya, kebutuhan informasi makin ringkas dan jangka panjang. Nah, di sini menurut Henry Fayol, nah, fungsi manajemen itu ada 5, yaitu planning atau perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, actuating, dan controlling, gitu. Nah, sedangkan menurut Mintzberg, manajemen itu menjalankan 3 kelompok peran, yaitu peran interpersonal,
seperti jadi pemimpin dan penghubung, peran informasional seperti monitor dan penyebar informasi, dan peran pembuat keputusan seperti negosiator dan pengalokasi sumber daya. Makanya seorang manajer itu butuh 2 jenis pengetahuan, yaitu komputer literasi atau paham komputer, dan informasi literasi, paham cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Oke, kemudian dalam SIM juga kita mempelajari tentang manajemen kualitas dan e-bisnis. Nah, ada konsep manajemen kualitas dari Deming yang menekan perbaikan berkelanjutan, bukan cuma inspeksi di akhir produksi. Kualitas produk dilihat dari kinerja, keandalan, daya tahan, sampai persepsi pelanggan. Kalau kualitas jasa dilihat dari keandalan, daya tanggap, kepastian, dan juga empati. Nah, kalau kualitas yang buruk itu mahal, bisa bikin perusahaan kehilangan bisnis, kena tuntutan hukum, sampai produktivitas turun. Sebaliknya, kualitas yang baik bikin pelanggan loyal, berani bayar lebih mahal, dan ujung-ujungnya menaikkan profit di perusahaan. Nah, kemudian di era digital ini juga berkaitan sama e-bisnis. Nah, e-bisnis itu internet dan jaringan dipakai buat e-commerce dengan pelanggan. Nah, internet untuk komunikasi internal perusahaan, dan eksternet untuk kerjasama dengan mitra dagang. Oke, selanjutnya pada mata kuliah SIM kita juga mempelajari tentang pengembangan sistem. Nah, untuk metode pengembangan sistem itu ada banyak. Ada ini SDLC, kemudian ada waterfall, ada agile, dan lain sebagainya. Nah, untuk SDLC sendiri ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama perencanaan sistem. Nah, ini tuh seperti menyadari masalah, mendefinisikan tujuan, sampai studi kelayakan. Kemudian kedua itu analisis sistem. Nah, analisis sistem ini mengumpulkan kebutuhan informasi dan kriteria kinerja yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan sistem. Nah, merancang output, input, dan database yang dibutuhkan. Keempat yaitu penerapan sistem. Nah, di sini menyiapkan sumber daya dan melatih user. Kemudian pemeliharaan yaitu audit dan perbaikan sistem yang berjalan. Nah, kemudian dalam SIM juga kita mempelajari alat pengembangan dan contoh penerapannya. Nah, untuk mengerjakan tahap perencanaan, ada beberapa alat bantu yang sering dipakai, yaitu data flow diagram atau DFD, kemudian ada IRD, dan ada normalisasi, juga ada struktur chart. Nah, sistem yang baik itu memiliki kriteria. Nah, kriterianya itu berguna, ekonomis, andal, punya kapasitas, kemudian sederhana, fleksibel buat perubahan ke depannya. Nah, jadi di materi ini juga ada penerapan studi kasusnya seperti contohnya. Nah, ini studi kasusnya. Nah, ini contoh studi kasus dan penerapan sistem informasi. Nah, yang pertama ada sistem informasi penggajian karyawan, nah, sistem penyewaan video, sistem informasi hotel, dan sistem informasi apotik. Nah, semua itu dianalisis dari sisi data apa yang masuk, informasi apa yang dihasilkan, sampai bagaimana rancangan input dan output dibuat agar memudahkan user, begitu. Lalu selanjutnya ada Decision Support System atau DSS yang kita pelajari juga selama di semester ini. Nah, DSS itu memiliki 4 fase pembuatan keputusan gitu. Nah, ini menurut Herbert Simon membagi proses pembuatan keputusan itu menjadi 4 fase. Yang pertama itu intelijen, itu mencari kondisi yang butuh solusi, kemudian desain, mengembangkan alternatif tindakan, choice, memilih tindakan terbaik, kemudian review, mengevaluasi pilihan yang diambil. Nah, komponen utama DSS itu ada pemodelan matematika atau komputer grafik. Kalau dipakai untuk kerja tim, namanya berkembang jadi Group Decision Support System atau GDSS yang membantu komunikasi antar manajer saat problem solving bersama. Oke, yang selanjutnya kita pelajari dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu tentang isu dan tren di dunia sistem informasi. Nah, pertama ini soal justifikasi, gimana caranya perusahaan itu membenarkan investasi
sistem informasi biasa bisa secara ekonomi pakai analisis break even dan payback period, atau secara non ekonomi lewat analisis portofolio aplikasi. Ada juga outsourcing, yaitu mengontrakkan operasi komputer ke pihak luar. Biasanya ini mengontrol biaya dan mendapat akses teknologi terbaru. Sebaliknya, insourcing ini menarik kembali proses yang tadinya dialihdayakan, biasanya karena perusahaan kehilangan kontrol atas prosesnya. Nah, lalu ada redesign proses bisnis yang punya 3 pendekatan, yaitu yang pertama reverse engineering untuk memahami sistem lama tanpa mengubahnya, kemudian restructuring untuk mengubah bentuk sistem tanpa mengubah fungsinya, dan re-engineering untuk merancang ulang sistem secara total demi mengubah fungsinya. Nah, untuk soal keamanan sistem, ada 3 tujuan utama yang harus dijaga, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data. Makanya perusahaan itu butuh contingency plan yang isinya rencana darurat, rencana backup, dan rencana penyelamatan dokumen penting. Nah, yang terakhir yaitu soal etika teknologi informasi. Nah, Richard O. Mason ini ngenalin 4 isu etika di era informasi yang disingkat dengan PAPA, yaitu privacy, soal data pribadi, siapa yang boleh diakses, kemudian accuracy, soal siapa yang tanggung jawab atas akurasi data, kemudian property, soal siapa pemilik informasi, dan accessibility, nah soal informasi apa yang berhak diakses seseorang atau organisasi tersebut. Nah, kemudian dalam mata kuliah sistem informasi manajemen kita juga mempelajari sistem informasi fungsional, marketing, manufacturing gitu. Nah, bagian terakhir ini kita bahas sistem informasi yang diterapkan di fungsi-fungsi spesifik perusahaan. Nah, ini seperti Executive Information System atau AIS. Nah, itu dirancang khusus untuk top manajemen dengan tampilan yang ringkas dan bisa di drill down kalau butuh detail lebih dalam. Nah, penelitian dari Rocard and Tracy bilang AIS yang sukses itu butuh sponsor eksekutif yang aktif dan koneksi yang jelas ke tujuan bisnis perusahaan. Kemudian Marketing Information System atau MKIS. Nah, ini untuk mendukung pengambilan keputusan terkait marketing. Nah, ada produk, harga, promosi, dan tempat distribusi. Nah, datanya ini berasal dari 3 subsistem, yaitu sistem akuntansi, riset pasar, dan intelijen pemasaran soal kompetitor. Nah, dan yang terakhir ada manufacturing information system. Di sini yang mencakup konsep seperti MRP atau Material Requirement Planning untuk merencanakan kebutuhan bahan baku. Nah, kemudian MRP2 ini mengintegrasikan seluruh sistem terkait produksi. Kemudian ada just in time yang menekan persediaan seminim mungkin sampai komputer integrated manufacturing atau CIM ini yang menyatukan sistem fisik dan konseptual produksi jadi satu kesatuan gitu. Nah, jadi kalau dirangkum selama 1 semester ini saya belajar dari hal yang paling dasar, yaitu apa itu sistem dan informasi, sampai ke penerapannya yang kompleks di dunia nyata. Bagaimana sistem informasi itu dirancang lewat SDLC, bagaimana DSS membantu pengambilan keputusan, isu-isu seperti keamanan dan etika juga harus diperhatikan, sampai bagaimana sistem informasi diterapkan secara spesifik di bidang marketing, manufacturing, dan level eksekutif. Intinya, sistem informasi manajemen itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana caranya informasi yang tepat bisa sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat dan untuk mengambil keputusan yang tepat juga. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dia review materi pada mata kuliah sistem informasi manajemen versi aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.